Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrah Safira dengan NIM L0212110008 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai molting. Apa itu molting, bagaimana tahapan molting, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya molting. Materi yang pertama yaitu pengertian molting. Adapun pengertian molting yaitu proses pergantian cangkang atau kulit pada udang-udang atau krustase dan terjadi ketika ukuran daging udang bertambah besar, sementara eksoskeletonnya atau cangkang tidak bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini udang akan melepaskan eksoskeleton yang lama. Selanjutnya, pada proses molting atau ganti kulit pada invertebrata dipengaruhi oleh dua faktor fisiologis, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting, dan hormon penghambat perkembangan gonad. Selanjutnya, secara tidak langsung dipengaruhi oleh autotomi atau ablasi, metode merangsang molting. Adapun tahapan proses molting yaitu pertama terjadi postestesis di mana eksoskeleton akan lunak dan lemas. Tahap selanjutnya eksoskeleton masih lunak akan tetapi cukup kaku dan telah mampu menopang tubuh hewan. Ketiga, tahap peralihan atau interrout di mana eksoskeleton sepenuhnya terbentuk. 4. Tahap premolt atau Proostesis, morfologi dan fisiologis. Persiapan dilakukan untuk tahap akhir eksidisis. Tahap kelima yaitu tahap akhir, yaitu kutikula tua dilepas. Melonggarkan penghubung antara jaringan hidup dan kutikula ekstraseluler, melepaskan dari batas kutikula dengan relatif cepat, mengambil air atau udara untuk mengembangkan eksoskeleton baru yang fleksibel, dan kemudian dengan cepat mengeraskannya untuk pertahanan dan daya penggerak bagi krustase. Pada kutikula terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu epitel atau lapisan luar yang tipis. Lapisan kedua yaitu eksokutikula yang lebih tebal dan terklarifikasi. Dan yang lapisan yang ketiga yaitu endokutikula, yaitu bagian membran dalam. Endokutikula dan eksokutikula bersama-sama membentuk sebagian besar ketebalan eksoskeleton. Adapun hormon penghambat molting yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar X-organ di otak krustase. Hormon ini bertindak sebagai penghambat molting dan mempengaruhi frekuensi molting pada krustase. Ketika konsentrasi MIH tinggi, proses molting akan dihambat, sementara ketika konsentrasi MIH rendah, proses molting akan lebih sering terjadi. Nah, adapun hormon penghambat perkembangan gonad yaitu dapat dipengaruhi oleh siklus hidup krustase dengan memperlambat atau menghentikan perkembangan gonad sehingga mengalihkan energi dan sumber daya untuk pertumbuhan tubuh fungsi lainnya. Dalam beberapa kasus, GIH dapat menyebabkan penurunan kadar hormon molting dalam tubuh krustase yang pada gilirannya dapat mempengaruhi siklus molting. Dan terakhir, faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam proses molting. Pertama yaitu dipengaruhi oleh panjang fotofase. Yang kedua dipengaruhi oleh konsentrasi hormon molting yang seimbang. Dan terakhir yaitu dipengaruhi oleh suhu air. Demikian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.